Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 4 mengenai evolusi. Pencetus teori evolusi. Terdapat 3 teori evolusi. Yang pertama, teori Jean-Baptiste Lamarck. Yang kedua, teori Charles Darwin. Dan yang ketiga, teori August Weismann. Pertama, teori Lamarck. Evolusi ialah perubahan suatu individu yang disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Contohnya, jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Diduga, memanjangkan lehernya untuk mencapai pohon yang semakin tinggi. Adaptasi dengan pemanjangan leher diwariskan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya ialah teori Darwin. Evolusi terjadi karena seleksi alam atau seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Menurut Darwin, jerapah mulanya ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Namun, seiring berjalannya waktu, daun dari pohon yang rendah semakin berkurang, maka jerapah berleher pendek mati dan tidak dapat bertahan. Sebaliknya, jerapah yang berleher panjang tetap hidup. Lalu, yang ketiga ada teori Weismann. Evolusi menyangkut pewarisan gen melalui sel-sel kelamin atau evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Jadi, teori evolusi yang dikemukakan oleh Weismann tidak bertentangan dengan teori Darwin, tetapi justru memperjelas dan memperkuat teori Darwin. Faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Yang pertama, ada jumlah populasi yang membesar. 2. Perkawinan secara acak. 3. Tidak terjadi mutasi. 4. Tidak adanya seleksi. Dan 5. Tidak ada imigrasi. Terbentuknya spesies baru. Isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru. Karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridisasi. Terdapat 2 macam isolasi, yaitu geografis, dipisahkan oleh tempat, dan juga reproduksi. Lalu, petunjuk evolusi. 1. Adanya variasi individu dalam satu keturunan. Faktor penyebab terjadinya variasi adalah faktor dalam berupa gen dan faktor luar, seperti makanan, keadaan tanah, dan suhu. Variasi di dalam satu spesies akan menurunkan keturunan yang berbeda. 2. Homologi organ tubuh. Organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan selanjutnya berubah struktur sehingga fungsinya berbeda, disebut homolog. Ketiga, fosil. Informasi yang diperoleh dari para ahli antropologi dan paleontologi dari fosil dan peninggalan-peninggalan masyarakat purba untuk mempersiapkan suatu bagan silsilah spesies manusia. Teori asal-usul kehidupan. 1. Teori nebula. Teori nebula. Beberapa miliar tahun yang lalu, bintang-bintang di angkasa yang tidak stabil meledak. Debu dan gas hasil ledakan ini membentuk kabut disebut nebula. Kabut asal memadat, lalu meledak, menghasilkan bintang-bintang baru dan planet-planet baru. Bintang baru yang tidak stabil meledak dan membentuk nebula lagi. 2. Teori Big Bang. Materi di angkasa menyatu dan memadat, membentuk benda kecil yang kemudian meledak menghasilkan bintang-bintang dan planet. Yang terakhir, teori evolusi kimia. The Origin of Life. Ia mengemukakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.